Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan tetap bergairah dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru. Silahkan siapkan alat tulisnya, kemudian nanti catat hal-hal penting yang Ibu jelaskan. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian telah belajar bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi? Betul. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika kita menceritakan kembali isi cerita fantasi. Langkah pertama adalah bacalah cerita dari awal sampai akhir. Langkah yang kedua, catatlah tema, tokoh, dan penokohan, juga latarnya. Yang ketiga, catatlah tahapan alur dalam cerita tersebut, mulai dari bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan yang terakhir, silahkan kalian ceritakan kembali isi ceritanya dengan kalimat dan bahasa sendiri. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu: 1. Mengidentifikasi struktur cerita fantasi. Yang kedua, menyimpulkan struktur cerita fantasi. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Dan yang keempat, memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi. Dan yang kelima, mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan kebahasaan. Baiklah, Ibu akan jelaskan dulu tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi terdiri dari bagian orientasi. Bagian orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik yang dapat dikembangkan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Bagian kedua adalah komplikasi. Di bagian ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, dan masalah tersebut tahapan demi tahapan mencapai puncaknya hingga menjadi klimaks. Komplikasi dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, dan dikembangkan pada zaman yang berbeda seperti masa lampau dan masa depan. Yang ketiga adalah bagian resolusi. Bagian resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, yang dikembangkan dengan lompatan waktu, sebab akibat yang unik, dan dikembangkan dengan beberapa kejutan dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang alur. Coba siapa yang sudah paham apa itu alur? Betul. Alur merupakan sebuah rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Alur mengatur seperti apa tindakan-tindakan yang ada di dalam cerita dan harus berkaitan satu sama lain.
Alur yang biasa digunakan dalam cerita ada 3 jenis. Alur lengkap dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalami, munculnya masalah, sehingga masalah tersebut memuncak, dan akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan. Alur 2 dimulai dari munculnya masalah semakin lama semakin memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Alur ketiga mulai dari tahap pengenalan, rangkaian kejadian, dan berakhir dengan klimaks. Untuk selanjutnya, apa saja ciri kebahasaan cerita fantasi? Pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita, seperti penggunaan kata aku, mereka, dan dia dalam cerita tersebut. Yang kedua, penggunaan kata yang menserap panca indera untuk deskripsi latar, baik itu deskripsi latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, Alin itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Yang keempat, menggunakan sambung penanda urutan waktu. Contohnya, dengan menggunakan kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alin yang berukuran lebih besar datang. Dan yang terakhir, nomor 6, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Selanjutnya, setelah kita membuat cerita dengan menggunakan tahapan-tahapan orientasi, komplikasi, dan resolusi, di tahap akhir kita harus melakukan penyuntingan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan menyunting? Menyunting sama artinya dengan mengedit atau editing proses. Yang dimaksud dengan menyunting adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan. Selanjutnya, bagaimanakah teknik menyunting yang benar? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menyunting. Yang pertama, membaca ulang teks karangan yang sudah kita buat. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Baik itu kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku, ejaan, tanda baca, diksi, pilihan kata, struktur, konjungsi, atau kata penghubung. Yang ketiga, memperhatikan tata letak tulisan atau naskah. Yang keempat, memperhatikan identitas, spasi, dan tingkat kerapatan antara kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan teks atau karangan yang telah diidentifikasikan. Yang keenam,
Sebagai tahap finalisasi, seorang penyunting sebaiknya membaca ulang teks atau karangan yang telah disunting sebelum dipublikasikan atau dicetak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Tugas pertama, kalian merangkum materi yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, bacalah teks cerita fantasi yang berjudul Sepasang Saudara Penyihir di bawah ini. Kemudian uraikan bagian-bagian struktur dan kebahasaan dari cerita fantasi tersebut. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.